Halo semua, selamat bertemu dengan saya Deni Riyama Silaban di mata kuliah Matematika Diskrit Program Studi Sarjana Matematika FMIPA UI. Ini adalah pertemuan pertama kita. Kita akan memulai perkuliahan ini dengan topik teori bilangan pada bab 4 dari buku Diskrit Matematik karangan dari Rosen. Dan di dalam teori bilangan, pada minggu pertama ini kita akan belajar tentang sistem bilangan, pembagian, algoritma pembagian, dan aritmatika modular. Kita akan memulai dengan sistem bilangan. Bilangan asli adalah sistem matematika yang terdiri dari N. N itu suatu himpunan di mana 0 adalah anggota dari N dan adanya operator S dari N ke N, di mana operator S itu adalah operator atau operasi suksesor yang memetakan N ke N sedemikian sehingga tidak terdapat N sehingga 0 sama dengan suksesor atau Sn, suksesor dari N atau Sn. Kemudian untuk setiap M dan N anggota dari N, jika M tidak sama dengan N, maka Sm tidak sama dengan Sn. Artinya, bilangan yang berbeda tidak bisa mempunyai suksesor yang sama. Kemudian yang ketiga, diberikan subhimpunan S dari N dengan 0 anggota dari S. Jika untuk setiap N anggota dari S, Sn anggota dari S, maka S akan sama dengan N. Maksudnya apa? Dapat kita lihat kembali dari awal. Yang pertama ini mau mengatakan bahwa 0 itu adalah elemen terkecil pada N. Jadi 0 itu elemen terkecil dari N. Kemudian yang kedua mau mengatakan jika M dan N berbeda, maka suksesor dari M harus berbeda dengan suksesor dari N. Terus yang ketiga ini mengatakan jika ada subset dari Sn yang juga memuat 0, tadi ingat bahwa N juga harus memuat 0, jadi ada Sn yang juga memuat 0. Kemudian jika untuk setiap N anggota dari S, suksesor dari N atau Sn juga anggota dari S, jika ini dipenuhi kedua sifat ini, maka S pasti sama dengan N. Di sini kita nanti akan mendefinisikan himpunan bilangan asli. Jadi N ini adalah himpunan bilangan asli. Pada himpunan bilangan asli didefinisikan juga predesesor, penjumlahan, urutan, dan perkalian. Predesesor dari bilangan asli N adalah bilangan M, sehingga Sm sama dengan N. Kemudian penjumlahan bilangan asli N ditambah M itu akan sama dengan N jika M sama dengan 0. Dan akan sama dengan Sn plus Pm untuk kasus lainnya. Jadi di mana Sn ini adalah suksesor, sementara Pm ini adalah predesesor dari M. Jadi kita mendefinisikan N plus N itu menggunakan Sn dan Pm. Saya ulang, N ditambah M itu akan sama dengan N jika M sama dengan 0. Jadi nanti N ditambah 0 itu akan sama dengan N. Kemudian N ditambah M itu akan sama dengan suksesor dari N ditambah predesesor dari M. Kemudian yang ketiga, urutan bilangan asli N lebih besar sama dengan M, berarti M sama dengan 0, atau predesesor dari N lebih besar sama dengan predesesor dari M. Kemudian kita definisikan juga perkalian bilangan asli. N kali M itu akan sama dengan 0 jika M sama dengan 0, dan akan sama dengan N ditambah N kali predesesor dari M untuk kasus lainnya. Sekarang kita akan masuk ke pembagian.
Anda tahu kalau 6 dibagi 2 itu sama dengan 3, dan 3 ini adalah bilangan bulat. Sementara 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Dan 2,5 bukanlah bilangan bulat. Yang kita maksud di sini pembagian adalah pembagian bilangan bulat. Definisinya adalah sebagai berikut. Jika A dan B adalah bilangan bulat, dengan A tidak sama dengan 0, maka A dikatakan membagi B. Jika terdapat bilangan bulat C, jadi sama-sama bilangan bulat C, sehingga B sama dengan A dikali C. Artinya B dapat dinyatakan sebagai perkalian dari A dan C, di mana C itu adalah bilangan bulat. Jika A membagi B, maka A disebut faktor dari B, dan B adalah kelipatan dari A. Notasi A membagi B menyatakan A membagi B secara bilangan bulat. Dan notasi A tidak membagi B menyatakan A tidak membagi B secara bilangan bulat. Sebagai contoh, 3 membagi 15 karena ada bilangan bulat C sama dengan 5, sehingga 15 sama dengan 3 dikali 5. Atau dalam kasus itu, kalau ini kita sebut A membagi B, berarti B sama dengan A dikali C. Seperti yang ini ya. Sementara 3 tidak membagi 13 karena tidak ada C bilangan bulat, sehingga nanti 13 sama dengan 3 dikali C. Ini kita tidak dapat menemukan C yang demikian. Maka kita sebut 3 tidak membagi 13. Selanjutnya teorema 1. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0. Maka jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi B ditambah C. Yang kedua, jika A membagi B dan A membagi BC, maka A membagi BC untuk semua bilangan bulat C. Yang ketiga, jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Nah, untuk ini kita akan memberikan buktinya di halaman berikutnya. Bukti dari yang pertama, jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi B ditambah C. Kita akan menggunakan definisi dari pembagian. Kita misalkan A membagi B dan A membagi C. Karena A membagi B berarti ada bilangan bulat S, sehingga B sama dengan AS. Dan karena A membagi C berarti ada bilangan bulat T, sehingga C sama dengan AT. Nah, kemudian kita tambahkan B ditambah C. Itu akan sama dengan AS ditambah AT. Dan ini sama dengan A dikali S tambah T. Karena S adalah bilangan bulat dan T adalah bilangan bulat, maka S tambah T juga merupakan bilangan bulat. Sehingga ada bilangan bulat S tambah T, sehingga A sama dengan sehingga B plus C sama dengan A dikali bilangan bulat S plus T tersebut. Atau dengan kata lain, menurut definisi, A membagi B ditambah C. Itu bukti dari yang pertama. Untuk yang kedua dan ketiga, Anda bisa buktikan dengan cara yang sama menggunakan definisi. Akibat dari teorema 1, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, dengan A tidak sama dengan 0, sehingga A membagi B dan A membagi C, maka A membagi M, B ditambah NC untuk sembarang M dan N bilangan bulat. Untuk membuktikan hal ini, kita menggunakan teorema 1. Ya. Ini adalah teorema 1 bagian pertama dan bagian kedua. Dari bagian kedua, dari teorema 1 mengatakan jika A membagi B, maka A membagi BC untuk semua bilangan bulat C. Nah, karena A membagi B, maka A membagi MB untuk semua bilangan bulat M.
Dan karena A membagi C di sini, maka A membagi NC untuk semua bilangan bulat C. Kemudian kita menggunakan sifat pertama yang mengatakan jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi B ditambah C. Di sini karena A membagi MB dan A membagi NC, maka kita bisa menyimpulkan bahwa A membagi MB plus NC. Terbukti.